Wah, di medsos lagi rame banget nih pada menunjukkan adanya kualitas udara di Jabodetabek dan juga Bandung katanya yang udaranya nggak layak dihirup oleh manusia. Memang katanya data dari jaringan sensor nafas pun menunjukkan bahwa kualitas udara buruk masih terjadi di periode bulan ini, di mana rata-rata populasinya meningkat 5 hingga 9% di kota-kota besar. Ada status dari Chef Renata yang mengeluhkan udara buruk di Jakarta. Terus juga aktor ini dan juga musisi. Mereka semua tak segan untuk mengungkapkan keresahannya akibat kualitas udara yang sangat buruk. Nah, ini dia kota dengan PM 2,5 tertinggi. Yang pertama ada Tangsel, kemudian ada Bekasi, Bogor, Tangerang, Depok, dan menyusul DKI Jakarta. Apakah ada kotamu? Pada faktanya, jika dibandingkan dengan batang rokok, polusi yang ada di kota Serpong atau kota tertinggi dengan polusi tertinggi saat ini, itu setara dengan 112 batang rokok. Nih perhitungannya, ngeri ya. Studi pun pernah dilakukan oleh Universitas Nasional Seoul yang melibatkan orang dengan usia 20 hingga 35 tahun dalam kurun waktu 10 tahun. Studi tersebut menunjukkan bahwa orang yang berolahraga di area dengan PM 2,5 di atas 26 mikrogram itu beresiko penyakit jantung 33% lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tidak berolahraga sama sekali. Aneh kan? Nah, ternyata beberapa kota memiliki kualitas udara dengan PM 2,5 yang melebihi ambang batas tersebut selama 2 bulan lamanya, yaitu ada Kota Tangsel, Bogor, Bandung Raya, DKI Jakarta, dan Yogyakarta. Berasa banget sih, apalagi kalau pulang kerja sore, aduh udah panas, terus macet, udara juga nggak bagus. Berasa banget, apalagi kalau tiap pagi kan harus berangkatnya kan dari pagi ya. Itu bener-bener yang udah kayak matahari cerah, tapi polusinya tuh kayak udah, kok udah nggak enak gitu ya kita ngehirup udaranya. Iya, parah banget polusi udara. Mungkin karena macet juga, banyak kendaraan juga kan gitu. Jadi emang makin panas juga. Jadi kebetulan lagi musim panas jadi makin berasa. Sigit Reliantoro, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mengatakan bahwa tidak semua data bisa dipercaya karena tidak semuanya memiliki standar nasional Indonesia. Sigit juga menerangkan terkait dengan penyumbang polusi terbesar yaitu 44%-nya berasal dari polusi kendaraan bermotor. Oleh sebab itu, setelah berkoordinasi se-Jabodetabek pada 18 Juli 2023, rekomendasi utama yang akan segera dilakukan yaitu uji emisi berkala kendaraan bermotor. Kalau dilihat di cat yang di belakang, itu terlihat bahwa peluang terbesar untuk memperbaiki kualitas udara itu adalah kalau kita menyentuh dari sektor transportasi. Baru kemudian dari renewable energy atau alat pengendali pencemaran di industri. Berkaca dari negara lain, Bangkok, Thailand misalnya, yang pernah menjadi peringkat pertama kota polusi tertinggi di dunia. Ia juga menawarkan solusi yang sama. Selain melakukan uji emisi transportasi, solusi dalam jangka waktu dekat yang diterapkan misalnya menaikkan harga atau tarif parkir, tarif tol, ataupun mendorong adanya penggunaan motor atau mobil listrik. Pemerintah DKI Jakarta misalnya yang sudah menargetkan 100 bus listrik Transjakarta. Bagaimana kebijakan dalam waktu dekat ini ditetapkan? Untuk jangka mendesak, tentu kami terus mendorong integrasi layanan angkutan umum Jakarta itu terus dimasifkan. Saat ini integrasi terus dilakukan dan sudah mencakup 9 coverage areanya sudah mencakup 87% layanan menjangkau wilayah Jakarta. Bahwa saat ini telah ada 11 lokasi parkir yang dikelola oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui UP Perparkiran telah memberikan disinsentif parkir yang terbagi ke dalam 3 kategori. Pertama, untuk kategori parkir pelataran, seperti contoh di lokasi RT, di sana parkir normalnya adalah sebesar Rp4.000,
maka dikenakan tarif tertinggi Rp7.500 per jam bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi. Yang kategori kedua adalah lokasi parkir di gedung parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan melalui UP Parkir, seperti contoh gedung parkir di Menteng ataupun di lokasi Pasar Baru. Maka di gedung parkir tersebut untuk tarif parkir normalnya adalah Rp4.000, maka tarif tertingginya dikenakan Rp10.000 per jam bagi yang tidak lulus uji emisi. Sementara yang terakhir adalah kategori parkir di lokasi-lokasi park and ride, di mana kita ketahui park and ride yang terintegrasi dengan layanan angkutan umum massal, bagi yang parkir normalnya adalah berbayar Rp5.000 per hari, jadi tidak per jam. Solusi lain, masyarakat juga didorong untuk jalan kaki dengan adanya trotoar dan juga jalur sepeda. Sepeda mau kalian harapkan berapa jauh dia bersepeda? Apakah kemudian sama dengan negara lain yang bersepeda dari rumah ke kantor? Tidak akan terjadi di Jakarta. Karena apa? Panas. Kalau di negara maju, dia pakai jas loh pakai sepeda, jangan salah. Tasnya itu Belly, Egner, tapi dia pakai sepeda. Apakah itu kan kemudian aneh? Enggak, karena kan di sana dia pakai jas, malah pakai lagi overcoat saking dinginnya. Masyarakat kita malas jalan kaki, maunya dia naik bis dari depan rumahnya. Padahal di mana-mana di semua negara maju, jalan kaki 15 menit ke stasiun, kemudian setengah jam naik transportasi publik, kemudian jalan kaki 15 menit dari stasiun ke tempat yang dia tuju, total 1 jam, itu adalah standar perhitungan dimanapun. Kualitas udara tak memandang bulu. Baik atau buruknya kualitas udara yang kita hirup itu tidak berpengaruh hanya kepada satu orang atau satu profesi saja. Lalu jika kamu bisa menyumbangkan hal baik atau solusi untuk kualitas udara kita, apa yang akan kamu berikan? Taruh pendapatmu di kolom komentar di bawah dan jangan lupa saksikan Ada Apa Hari Ini hanya di YouTube Tempo.co.